Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemoempu Anggi dan muslimin wal muslimat, ketemu lagi ya. Mudah-mudahan hari ini lebih berkah teman-teman ya. Ditambah nikmat iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang saudara yang beda kandung tapi terdekat sama kita. Apa ya? Siapa ya teman-teman ya? Insya Allah ini adalah tetangga kita. Waduh, kalau ngomongin masalah tetangga, Masya Allah banget ya. Pasti ada banyak cerita. Karena biar bagaimanapun tetangga adalah orang yang di lingkup terdekat juga dari rumah kita. Bagaimana sih secara pembahasan secara Islamnya, dalilnya, ya teman-teman ya. Dan bagaimana seharusnya kita menyikapi tetangga kita ini. Pada teman-teman, kita nonton yuk konten kita kali ini. Dan jangan lupa kita berdoa ya teman-teman ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga tidak ada syaitan yang menyertai konten kita kali ini. Semoga yang terjadi hanyalah keberkahan. Mari teman-teman kita saksikan. Manusia itu fitrahnya makhluk sosial ya teman-teman. Pasti insya Allah sahabat Kemol muslimin dan muslimat perlu bantuan orang lain, itu kodratinya. Ada ungkapan tetangga adalah saudara terdekat kita. Untuk membangun kerukunan dan akhlak yang baik, agama Islam pun mengajarkan ya teman-teman, ada bertetangga yang diterapkan oleh umat muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal zarizil qurba wal zarizunubi wasyabi'i bil zamani wa bisabi'i wa malakat aymanakum innallaha la yuhibbul man kana muhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan dirinya. Dan Rasulullah pun bersabda, Malaikat Jibril tidak henti-hentinya berpesan kepadaku mengenai tetangga, sampai aku menyangka tetangga akan dijadikan ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam sabda Nabi SAW yang lain juga dikatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hadis Bukhari dan Muslim. Masya Allah teman-temannya, indah banget ya teman-temannya. Dalam kitab Minjahul Muslim karya Syekh Abu Bakar Zaba Al-Zaziri ada beberapa adab bertetangga yang bisa kita teladani dan kita praktikkan teman-temannya. Pertama, tidak menyakiti tetangga. Menyakiti di sini bisa melalui ucapan ataupun perbuatan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Hadis Bukhari dan Muslim. Rasul dalam sabdanya yang lain juga mengatakan, demi Allah, tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Lantas beliau ditanya oleh sahabat, siapakah ia wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari perbuatan jahatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nauzubillah min zalik ya teman-teman. Memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua ya teman-teman, bentuk perbuatan baik itu bisa dengan cara tolong menolong ketika dibutuhkan, tidak mengganggu,
tidak musik, juga memaafkan kekeliruan yang diperbuat atau perilaku lain yang terpuji ya teman-teman ya. Semua tercantum dalam surah An-Nisa ayat 36. Yang ketiga, berbagi dan tidak meremehkan pemberiannya. Dalam sabdanya, Rasulullah mengingatkan wanita muslim tegaskan ya teman-teman, di zamannya untuk tidak menyepelekan pemberian tetangganya. Masya Allah, walau hanya berupa kaki kambing. Wahai para istri kaum muslimin, jangan sampai seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya, meski hanya berupa kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga mengajarkan untuk berbagi dengan tetangga jika memiliki rezeki yang lebih. Sabda Nabi SAW kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak marakah itu sayur ya teman-teman, maka perbanyaklah kuahnya dan bagikanlah kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim dan Ad-Darimiyah. Serta yang ketiga dan terakhir, berusaha menghormati dan menghargai tetangga. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa memiliki tetangga yang temboknya menempel, maksudnya berdekatan ya teman-teman, dengan rumahnya atau satu dengan yang lain memiliki secara bersama, janganlah menjual rumah itu sebelum ia menawarkan kepada itu terlebih dahulu. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari sini ya teman-teman, kita bisa melihat keindahan Islam yang Masya Allah ya, rahmatan lil alamin. Bahkan kepada tetangga saja ya, agama Islam telah dengan sangat-sangat indahnya mengatur. Nah, dari sini sebaiknya kita ke depan insya Allah, termasuk panggil juga ya sahabat Gemoy dan muslimin dan muslimat, menjadi pelajaran berharga agar ke depan lebih baik dalam bertetangga. Berusaha sebisa mungkin mengamalkan semua apa yang telah Allah perintahkan di Al-Quran dan Nabi Muhammad sabdakan di Al-Hadis tentang bertetangga. Akhir kata ya teman-teman, jika ada yang bermanfaat dari video saya kali ini tentang tetangga, saya pastikan itu semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika ada kekurangan, walau sedikit saja dan sebesar zarah, itu pasti saya pastikan juga milik Anggi ya teman-teman. Silakan share konten saya ke semua media sosial yang kalian punya. Bagikan ya teman-teman. Silakan like dan komen jika dirasa ada faedah manfaatnya teman-teman. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.